Kita berdoa. Bapa di sorga, bersama dengan para pelayan di sektor Rabu 2 GBKP kilometer 45. Kuduskan pertemuan kami secara khusus untuk crossing karakter ini, menolong kami untuk menemukan potensi-potensi dan apa yang harus kami lakukan bagi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan bagikan firman Tuhan secara singkat. Saya beri judul Kuasa Persekutuan. Roma pasal 12 ayat 1-5. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu-ibu, kenapa manusia kita diminta mempersembahkan tubuh? Ada latar belakang yang melatari kenapa Rasul Paulus bicara kepada jemaat Roma untuk persembahkan tubuh. Karena di bait Allah, di Yerusalem, salah satu tanda penyembahan kepada Tuhan ialah mempersembahkan kurban di bait Allah. Dan orang dari berbagai kota, berbagai desa di seluruh dunia, khususnya di wilayah Israel dan sekitarnya, orang datang menyembah di bait Allah. Nah, untuk datang menyembah di bait Allah, orang tidak boleh datang dengan tangan kosong. Harus membawa persembahan. Persembahan yang dibawa itu bukan uang, tetapi hewan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu darahnya akan dipercikan dan tubuhnya dibakar. Nah, persembahan-persembahan itu harus sempurna, tidak boleh cacat. Kalau cacat, tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau dia sempurna, maka dia dipersembahkan buat Tuhan. Dan itulah setiap hari orang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban, memohon berkat Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dan itu pekerjaan para imam di bait Allah. Itulah tugas utama para imam, ialah bicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyampaikan kepada umat, dan mendengar suara umat untuk menyampaikan kepada Tuhan. Nah, dalam konteks persembahan kurban yang sempurna itulah ketika Rasul Paulus sampai di Roma, dia katakan kepada orang di Roma,
terutama orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, para pendatang non-Yahudi Yunani yang sudah percaya Kristus, bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang reasonable, yang masuk akal, ialah persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nah, tubuh itu terdiri dari kan sejumlah anggota tubuh, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Maka kita mesti periksa dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita, ibadah-ibadah kita, apakah kita telah melibatkan seluruh tubuh kita atau hanya separuh-separuh. Ada orang yang berkata bahwa dia menyembah Tuhan, tapi rupanya tangannya masih ringan buat istri atau anak-anak. Itu bukan mempersembahkan tubuh. Ada wanita yang berkata dia beribadah kepada Tuhan, tapi mulutnya masih mengeluarkan kata-kata yang kotor. Berarti dia belum persembahkan tubuh buat Tuhan. Persembahkan tubuh buat Tuhan artinya tubuh, roh, jiwa. Seluruhnya kita kasih untuk dikendalikan oleh Tuhan. Nah, waktu Rasul Paulus masuk di Roma, dia menghadapi kekuasaan kekaisaran Romawi yang begitu mengikat, begitu menekan, dan begitu dominan, bahkan cenderung otoriter. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada orang Kristen di Roma, dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi bukan manusia yang menyelamatkan, bukan fasilitas-fasilitas kemewahan Roma yang menyelamatkan, tetapi Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Allah sendiri. Injil itu ialah Kristus sendiri. Dan karena itu kemudian orang-orang berbondong-bondong mempersembahkan tubuh kepada Tuhan dan mengalami banyak sekali akibat. Ada yang kemudian menjadi martir, mereka dibunuh karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga seorang hamba Tuhan berkata, benih atau darah orang martir adalah benih pertumbuhan gereja. Nah, apa dampak komunitas ketika orang persembahkan tubuh? Maka cara berpikirnya berubah. Tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan dan menolong orang lain. Yang kedua, ada terjadi perubahan budi pekerti, perubahan karakter. Ya, perubahannya dari dalam, bukan dari luar. Kalau ibu-ibu memecahkan telur ayam menggunakan pisau atau sendok, telur ayamnya pecah karena dari luar. Dan itu hanya bisa dibikin makanan. Bisa bikin dadar, bisa bikin omelet, dan selesai. Tapi kalau telur ayamnya dibiarkan pecah dari dalam, maka akan lahir sebuah kehidupan yang baru. Karena itu perubahan kita nggak boleh dipaksa dari luar. Dari jabatan-jabatan, dari harta kekayaan. Tetapi biarlah perubahan itu datang dari dalam karena ada kuasa firman Tuhan. Karena itu dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, dia nggak tuntut sistemnya berubah, frame-nya berubah, aturannya berubah. Yang paling utama ialah perubahan karakter, terutama dari dalam diri. Yang ketiga, kalau perubahannya udah benar, sikap imannya pasti benar, ayat 3. Dan akibatnya pada ayat 4 dan 5, seluruh anggota tubuh kita akan berfungsi dan benar. Nggak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, tidak ada yang merasa minder, tapi semuanya bekerja bersama-sama. Ayat 4, seluruh anggota tubuh bekerja, tetapi ayat 5, kita saling membutuhkan. Nah, karena itu kesadaran utama yang harus kita bangun sebagai para pelayan, yang pertama ialah tidak hanya menyadari gereja sebagai tubuh Kristus, tapi masing-masing kita mesti sadar bahwa aku ada di dalam tubuh Kristus. Maka aku memberi kontribusi yang kuat dan benar terhadap tubuh Kristus. Persekutuan di gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga. Dan kumpulan keluarga-keluarga itu terdiri dari setiap pribadi. Jadi saya memang milik Tuhan, saya adalah manusia ilahi, tetapi saya tidak hidup sendiri. Harus hidup di dalam tubuh, yaitu gereja.
dan Kristuslah menjadi kepala gereja. Itu sebabnya sering saya katakan di gereja tidak ada oposisi, tidak ada oposan, karena kita semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggota membutuhkan yang lain. Biarlah refleksi singkat ini menolong kita untuk mengerti mengapa kita perlu disiplin diri dan sekaligus membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah menjadi inspirasi bagi kami hamba-hamba-Mu untuk melayani dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.